Gue nonton semua anime di season summer 2024. Dan kayak season kemarin, gue bakal kasih rating tiap animenya, biar lu tahu apakah perlu ditonton apa enggak. Bakal ada 4 rating, wajib nonton, coba dulu, mungkin drop, dan skip. Season ini juga adalah season yang bikin gue mecahin rekor tercepat ngedrop sebuah anime. Mungkin lu udah bisa tebak anime yang gue maksud, tapi tetaplah nonton buat tahu apa animenya. Jadi gak perlu banyak bacot lagi, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, Alia sometimes hides her feelings in Russian. Cewek anime, rambut silver dari Rusia. Kenalin bronya Jai, Alisa Mikhailovna Kujo. Anime ini nyeritain Alia, karakter Rusia yang sekolah di Jepang. Dia ini ceritanya suka sama Masachika atau MC. Tapi karena si Alia ini karakter tsundere, dia ini selalu ngumpetin perasaannya pakai bahasa Rusia. Ih lucu. Tapi plot twist, karena si MC ini ternyata pro player CSGO. Gue inget banget waktu trailernya baru rilis, anime ini dihujat gara-gara bahasa Rusianya aneh. Tapi untungnya pas udah rilis hujatannya langsung hilang. Tapi ya iyalah ya, orang nonton anime kan buat denger bahasa Jepang gitu kan, kecuali orang kafir yang nonton anime pakai dub Inggris. Menurut gue anime ini bagus secara musik, animasi, voice acting, pokoknya productionnya bagus lah. Tapi ya gimana ya, ceritanya biasa aja gitu. Bahkan jujur aja nih, gue kadang-kadang cringe nonton ini. Iya gue ngerti semua anime rata-rata cringe, tapi ya itulah. Kalau lu demen cerita romance kayak Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, lu pasti bakal suka sama anime ini. Anime ini bakal gue rate coba dulu buat sekarang. Yang kedua, si Konstantan. Kenapa manusia bukan rusa? Kalau lu gak bisa jawab pertanyaan ini, lu harus nonton si Konstantan. Ini anime komedi paling absurd di season ini, yang walaupun joknya banyak yang miss kayak di Amerika kemarin, anime ini tetap ngehibur banget. Anime ini bikin lu sadar kalau manusia itu sebenarnya harus menjadi rusa. Karena bukan cuma rusa punya tanduk yang bisa ngancurin beton, mereka juga nggak perlu bayar tapera. Anime ini akan gua rate wajib nonton karena sangat menghibur. Yang ketiga, I Parry Everything. Nah ini adalah salah satu anime favorit gua di season ini. Anime ini nyeritain Noru yang punya cita-cita mau jadi adventurer. Tapi waktu Noru pergi ke kota buat ngedaftar, dia cuma punya skill kayak Parry yang intinya nggak menuhin syarat buat jadi adventurer. Dia pun balik ke rumah sambil kecewa, tapi dia nggak nyerah. Karena selama 14 tahun ke depan, dia latih terus Parry-nya ini sampai kuat banget. Dan waktu dia udah ngerasa, gue udah kuat, dia balik lagi buat ngedaftar dan akhirnya berhasil jadi F-Rank Bokensha. Suatu hari, dia ngeliat cewek yang lagi diserang monster dan dia berhasil selamatin dengan susah payah. Tapi masalahnya, si MC kira itu bukan monster tapi seekor sapi. Yang bikin dia dari ngerasa, gue udah kuat, sekarang ngerasa dia butuh latihan lagi. Intinya semua orang ngelihat si MC ini kuat, tapi dia suka bikin dirinya sendiri mikir kalau dia ini lemah. Yang kalau dipikir-pikir, judul animenya sesuai banget sama ceritanya, I Parry Everything. Karena realita juga di parry sama dia. Mereka juga kasih judul tiap episodenya pakai kata parry. Di episode 1, gue parry sapi. Di episode 2, gue parry hadiah. Di episode 3, gue parry magang orang, dan lain-lain. Gue yakin banyak dari lu pada yang bakal skip anime ini, tapi menurut gue anime ini lucu banget dan setidaknya harus lu coba dulu. Yang keempat, Shinmai Osan Bokensha Saikyo Partini Shinuhodo Kitaerarete Muteki ni Naru. Sebelum mulai, gue bakal kasih tahu dulu nih, kalau lu benci MC om-om, overpower, dunia fantasi, kayak I Parry Everything barusan, lu langsung aja skip anime ini. Tapi buat yang masih mau ngasih kesempatan, dengerin gue. Anime ini backgroundnya emang mirip banget sama yang barusan, tapi bedanya, kalau MC di Parry itu dilihat orang lain OP, MC yang di sini dilihat orang lain lemah. Kalau lu demen cerita-cerita dengan MC underdog, lu bakal demen beberapa episode awal anime ini. Anime ini walaupun ceritanya generik banget, menurut gua tetap enjoyable dan bakal gua rate coba dulu. Yang kelima, Gimmai Seikatsu. Anime serius nih. Gua nggak tahu gimana jelasin anime ini, tapi intinya nyeritain keluarga broken home. Bapaknya MC tuh ceritanya nikah lagi, terus si MC sekarang punya adik atau step sister yang seumuran dan satu sekolah. Kurang lebih plotnya, aku nyangkut kakak tiri. Cerita ini pokoknya cerita serius tentang kakak adik ini yang saling gak mau bergantungan satu sama lain. Tapi lama-kelamaan mulai saling suka mungkin. Gue sumpah gak bisa relate sama sekali ke anime ini dan bakal gue rate mungkin drop. Yang keenam, Twilight ada Focus. Oke, for the record, gue gak tahu ini anime apa. Gue cuman lihat ini anime baru yang muncul di home Crunchyroll dan langsung gue klik buat bikin video ini. Kayak yang gue bilang di awal video, season ini juga adalah season yang bikin gue mecahin rekor tercepat ngedrop sebuah anime. Rekor gue masih Showcase Shoujo no Virgin Road yang gue drop di menit 10. Jadi gini, baru mulai anime ini, gue lihat dua orang ini ngerekam sebuah pesan atau janji gitu, yang bilang,
Halo, aku Upin. Ini roommateku Ipin. Dan aku berjanji tidak akan membocorkan rahasia Ipin kalau Ipin suka sama Jarjit. Yap, nope, gua gak ikutan skip anime ini. Yang ketujuh, Senpai wa Otoko Noko. Sumpah mati, gue baru kena trap Twilight, sekarang gue pindah ke anime yang 11-12. Gue malah nontonin laki-laki yang berharap burungnya jadi astronot dari Terraformers. Gak pernah kembali. Skip juga buat anime ini. Yang kedelapan, Isekai Suicide Squad. Kayak judulnya, kalau lu suka Suicide Squad dan lu juga suka isekai, nontonlah anime ini. Tapi bang, Suicide Squad itu apa? Pertanyaan bagus, Agus. Mereka ini intinya adalah kriminal yang dikasih misi dengan iming-iming. Kalau mereka berhasil kelarin misinya, masa tahanan mereka bakal dikurangin atau bahkan dibebasin. Intinya, misi kali ini adalah ngebuat hubungan sama isekai, biar bumi bisa transaksi sama dunia lain. Banyak animasi di anime ini yang bisa dibilang gak konsisten, tapi overall tetap enjoyable banget buat ditonton. Gue bakal rate anime ini, coba dulu. Yang kesembilan, Gigi Harem. Gue punya temen yang cita-citanya pengen punya harem. Dan anime ini semacam ngasih dia lihat kalau walaupun cuma ada satu cewek, lu tetap bisa ngebuat harem. Pasti lu bingung kan? Biar gue jelasin. Anggap lu mau bikin harem sama kakak kelas, adik kelas, dan cewek sekelas. Di real life ini impossible karena kemungkinan besar lu bakal ngebuat event Valentine persona. Tapi kalau lu pakai 3000 IQ yang sebenarnya tersembunyi di dalam otak lu tinggal cari satu cewek yang jago acting. Lu bisa bikin dia jadi Onen-chan dingin, lu bisa bikin dia jadi Kohai manja, dan lu bisa bikin dia jadi cewek tsundere. Two birds one stone, baby. Gue lumayan suka animenya dan anime ini cocok banget kalau lu butuh anime romance santai. Gue bakal rate coba dulu buat anime ini. Yang ke-10, Tasuketsu. Anime ini bergenre death game yang dimana tiap malamnya bakal ada pertanyaan dengan 2 jawaban. Dan role-nya di sini cuma 1. Jawaban mayoritas bakal selalu mati. Contoh, pertanyaannya apakah lu cowok atau cewek? Dan kalau misalkan cowok di dunia itu lebih banyak, cowok bakal mati semua. Jadi gini ceritanya, MC kita suatu hari lagi mau pergi ke sekolah, tapi dia ngerasa jalanan kok sepi banget. Dia ke rumah temennya buat pergi ke sekolah bareng, tapi pas sampai temennya ini udah tiduran gak bernafas di atas meja. Ternyata dunianya itu udah jadi sepi banget karena pertanyaan pertama muncul kemarin, yang nanya, apakah lu lihat layar ini? Kalau lu lagi nyari anime dengan plot menarik, tapi punya dialog sampah, pacingnya buru-buru padahal gak ada yang ngejer, animasi mid, voice acting mid, musik mid, bapak lu juga mid, nontonlah anime ini. Bukan cuman anime ini punya plot menarik, gue juga sangat tertarik buat neken tombol drop di My Anime List. Dan kalau lu masih belum ngerti apa yang gue maksud, yang ke-11, Ramen Akeneko. Kalau lu mungkin tertarik, anime ini pokoknya nyeritain restoran ramen yang dijalanin sama kucing. Mereka yang masak, mereka yang manage, dan mereka juga yang layanin. Bang, tapi kan bulu kucing gampang rontok. Agus, sekali lagi pertanyaan yang bagus. Tapi tenang, animenya sadar diri kok. Karena kucing-kucing tadi taruh warning di restorannya kalau bulu mereka mungkin bakal masuk ke ramen customer. Jadi ceritanya, si cewek ini atau MC sekarang kerja di restoran ramen kucing. Tapi masalahnya, dia semacam masuk lewat nepotisme. Ini ngebuat ada kucing di sono yang bilang, kerja aja pakai koneksi. Anime ini bakal gue rate skip karena gue kira seru, ternyata cuman masak ramen. Yang ke-12, Makeine. Kalau ditanya apa anime terbaik di season ini, gue gak bakal bohong, gue pasti jawab Make Heroine. Gue emang bias tapi gue gak peduli, karena menurut gue anime ini emang bagus banget. Anime ini nyeritain para heroin di sekolah ini yang telah gugur di perang cinta. Mirip teman kita yang ini. Ceritanya dimulai waktu Nukumizu, MC kita, ketemu sama cewek ini yang semacam baru ditolak. Yang karena ini dan itu, si cewek ini pokoknya ngutang sama Nukumizu. Tapi karena si cewek ini secara ekonomi tidak mendukung, dia nawarin buat bayar utangnya lewat bento. Yang pokoknya, MC bakal ngasih harga buat tiap bento yang dikasih sampai utangnya lunas. Sejauh ini, kita udah ditunjukin 3 losing heroin, dan 2 dari mereka adalah Osana Najimi. Ini ngebuktiin sekali lagi kalau Osana Najimi emang jarang menang. Anime ini juga kelihatan banget kalau budgetnya gede, karena tiap episode kayak lagi nonton movie Makoto Shinkai. Opening lagunya enak, karakternya kocak-kocak, dan yang penting ceritanya seru. Anime ini bakal gue rate wajib nonton karena emang wajib nonton. Yang ke-13, Journey Through Another World Raising a Kids While Adventuring. MC OP, isekai, yang uniknya apa tuh bang? Ngurusin anak, skip. Yang ke-14, Mahogun Saikyo no Majutsu Shiwa Ningen Datta. Anime ini nyeritain MC yang adalah commander di Demon King Army, tapi sebenarnya dia adalah manusia. Dia ini ceritanya dibesarin sama salah satu demon terkuat, tapi karena ras demon pastinya benci manusia, dia harus ngumpetin identitasnya ini.
Intinya, tujuannya si MC ini mau ngebuat dunia di mana manusia bisa hidup bareng sama demon. Sebenarnya kalau lu demen Overlord, mungkin lu bakal demen juga sama anime ini. Soalnya, isi animenya rata-rata world building dan kadang-kadang ada berantem. Gue gak terlalu tertarik sama plot atau karakter dari animenya, jadi akan gue rate mungkin drop. Yang ke-15, Nigejozu no Wakagimi. Adek, liatin kakak nih, udah jago juggling bola. Bam! Pas trailernya baru keluar, gue sempat nonton dan udah mikir kalau ini anime komedi. Tapi pas udah rilis, what the f***? Anime ini nyeritain Tokiyuki sama, penerus dari Shogun Kamakura. Kamakura ini adalah klan yang lagi dalam keadaan perang, yang suatu hari, warrior terkuat di klannya ini dikasih mimpin seluruh pasukan Kamakura. Sayangnya, dia ini ternyata pengkhianat karena dia ngebantai seluruh pasukan Kamakura setelah dia bawa keluar. Kamakura yang sekarang gak punya pasukan langsung diserbu sama musuhnya dan intinya hancur sehancur-hancurnya. Keluarga Tokiyuki, temen, pelayan, bahkan tukang jualan permen semuanya terbantai. Tokiyuki sekarang jadi buronan, tapi karena dibantuin sama cowok ini yang bisa lihat masa depan, dia mulai rencana balas dendam ke si warrior tadi. Anime ini punya animasi yang bagus banget, cerita yang menarik, dan apalagi punya genre revenge kesukaan gue. Anime ini bakal gue rate wajib nonton. Yang ke-16, Wistoria One and Sword. Datang dari pembuat cerita dan maci, kenalin MC kita Will Serford, anak yang masuk sekolah magic tapi sama sekali gak bisa pakai magic. Dia ini bercita-cita mau jadi magia vendor atau sejenis Hokage di dunianya. Ini udah kayak Profesor Xavier yang punya cita-cita mau jadi Usain Bolt. Agak-agak sulit. Karena gak bisa pakai magic, si Will ini dibully di sekolahnya, bukan cuma sama murid tapi juga sama guru. Dia pokoknya terus try hard dan pengen jadi magia vendor karena teman masa kecilnya atau cewek yang dia suka udah jadi magia vendor duluan. Anime ini kalau gue singkat mungkin nyeritain Masu tapi pakai pedang mau jadi Hokage biar bisa ketemu Boa Hancock. Tapi jangan salah, anime ini tetap seru banget dan scene berantemnya juga pada epic. Gue bakal rate wajib nonton juga buat anime ini. Yang ke-17, VTuber Legend. Kalau VTuber kesukaan lu lagi turu, lu bisa nonton anime ini sebagai penggantinya. Nyeritain VTuber gak laku yang waktu dia lupa matiin streamnya, dia malah jadi viral. Gue udah coba nonton satu episode, tapi jujur aja gue kagak enjoy. Jadi kalau mungkin ini selera lu, hey, gue gak ngejudge. Skip buat anime ini. Yang ke-18, 2,5 Dimensional Seduction. Apakah lu pernah ngerasa kangen sama anime harem di masa lalu? Yang penuh sama fanservice atau kejadian memegang tidak sengaja? Gak usah jauh-jauh, karena anime ini persis kayak gitu. Nyertain MC kita, ketua manga club, yang pelan-pelan malah jadi cosplay club. Ini klub kalau ada di Indo banyak dramanya pasti. Jadi ceritanya, MC kita yang wibu anti 3D sekarang malah mulai doyan yang 3D, tapi yang digabung dengan karakter 2D. Anime ini pokoknya harem kayak DxD, Boku wa Tomodachi ga Sukunai, dan pokoknya anime harem zaman segitu, tapi di zaman sekarang. Waktu gue nonton anime ini, di 10 menit pertama bener-bener hampir gue drop, tapi perlahan-lahan aku konagi. Anime ini bakal gue rate coba dulu buat sekarang. Yang ke-19, Why Does Nobody Remember Me in This World? Nyertain MC yang hidupnya ketimpa. Atau anggap aja kayak lu lagi main game yang udah mau tamat, tapi tiba-tiba ada lu yang baru main nimpa save data lu. Rasanya ingin ngomong, "Oh my god, kamu beko." Itulah yang terjadi ke MC di sini. Dunia yang tadinya udah kelar perang beberapa ratus tahun yang lalu, sekarang masih lanjut perang. Ceritanya ada 5 ras kalau gak salah, yang dimana 5-5-nya ini saling rasis-merasis, dan pokoknya perang. Di dunia sebelum riset, ada hero namanya Sid yang berhasil hentiin perang, pakai pedang namanya Code Holder. Yang sekarang, abis dunia ke override, si Sid ini hilang dari sejarah dan MC yang megang pedang tadi. Gue udah coba nonton 3 episode, tapi karena pengalaman nonton gue banyak naik turun, gue bakal rate mungkin drop. Yang ke-20, Isekai Shikaku. Anime ini nyeritain seorang penulis atau sensei yang mau double suicide sama partnernya. Tapi tiba-tiba mereka disamperin sama truk kun dan nyampe ke Isekai. Ini kayaknya anime pertama yang gue tonton di mana truk kunnya beneran masuk ke lore. Karena di sini truk kun cuman bakal nyamperin orang yang hidupnya sulit. Balik ke si sensei, dia waktu di Isekai kerjaannya cuman satu, coba bundir doang. Tapi nggak tahu kenapa dia juga selalu gagal. Kalau gue lihat di My Anime List, si sensei ini adalah Osamu Dazai, yang kalau lu gak tahu adalah seorang novelis asal Jepang yang terkenal kalau dia sering coba bundir tapi juga selalu gagal. Anime ini menurut gue lucu banget, dan karena sikap MC-nya yang selalu pengen mati, bikin anime ini makin lucu. Ini anime terakhir yang gue tonton di season ini dan bakal gue rate wajib nonton. Dan itulah 20 anime yang gue tonton di season ini. Gue mau nonton lebih banyak tapi otak gue udah overload.
Sejauh ini, cuman 5 anime inilah yang menurut gua wajib ditonton. Tapi kalau menurut lu gimana? Apakah ada anime yang gua keskip atau ada anime yang menurut lu harusnya wajib ditonton? Tulis di komen di bawah biar gua tahu. Makasih buat semua yang udah nonton video ini, dan sekali lagi gue ingetin, kita sekarang punya Discord yang bisa langsung lu join lewat link di deskripsi. Gue Venime, and I'll see you guys next time. Jane!